mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mening, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang hamilul Quran ahlullah, sebagai hamba yang diresong, dijaga, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 58 ya. 58. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Atawasaw. Apakah mereka berwasiat gitu ya? Tawasaw itu wasiat. Meling apa ya? Saling berpesan, wekas-wekasan, weling-welingan ya. Atawasaw, apakah mereka saling berpesan, saling berwasiat bihi dengannya ya, tentang apa yang dikatakan itu. Bahkan hum, mereka itu kaumun adalah kaum toghuna yang melampaui batas ya. Ini ada atawasaw ay kulluhum bihi, apakah mereka saling berpesan semuanya bihi dengannya tentang apa yang dikatakan itu. Ini istifhamun ya, lafadznya lafadz istifham biqaulihim ya. Istifham itu bi makna nafi, dengan makna nafi itu nafi ya, meniadakan. Artinya walaupun kalimatnya apakah, tapi isinya tidak. Jadi kan atawasaw bihi bal hum qaumun taghun gitu. Apakah mereka saling berpesan dengan perkataan itu gitu ya? Tidak. Bal hum, bahkan mereka itu qaumun taghun adalah kaum yang melampaui batas. Nah, lafadz bihi ini kembalinya kepada ayat sebelumnya. Pesan-pesan apa, saling berpesan dengan perkataan apa yang mereka lakukan. Nah, ayat sebelumnya dijelaskan. Kadzalika ma'akal ladzina min qablihim mir rasulin ila qalu sahirun aw majnun. Orang-orang yang kufur kepada Rasul, yang ingkar kepada Rasul itu, kadzalika, demikian itulah ma'atal ladzina, tidak datang kepada orang-orang min qablihim yang sebelum mereka, mir rasulin, seorang rasul pun, ila kecuali qalu, kaum itu mereka itu mengatakan sahirun adalah seorang tukang sihir, au majnun atau orang gila. Nabi Muhammad sering dibilang anta majnun, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila.
Memang tidak ada satu kaum pun yang apabila didatangkan seorang Rasul utusan Allah yang membawa risalah-risalah wahyu, menyampaikan wahyu. Wahyu itu petunjuk Tuhan, petunjuk dari Allah, petunjuk kebenaran, input untuk memberi masukan-masukan tentang kebenaran. Tidak ada seorang Rasul pun yang mendatangi satu kaum dengan menyampaikan bukti-bukti kebenaran, melainkan kaum itu mengatakan dia itu tukang sihir, dia itu orang gila. Dari zaman dulu. Jadi resiko membawa kebenaran, ini ya, kebenaran yang datang dari Allah, al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu yang datang dari Rabbik, Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka apabila kebenaran dari Tuhanmu itu telah datang kepadamu, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari itu. Kebenaran dari Allah yang nyata, bukti. Nah, orang-orang yang ragu, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Allah, itu kalau ada Rasul yang datang membawa bukti kebenaran itu, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila. Zaman dulu. Sekarang enggak beda. Enggak beda. Sama aja. Masa sama aja. Buktinya ada, kebenarannya ada itu loh. Wah, dia mah beda, dia mah lain. Itu masalahnya. Dari zaman dulu. Nah, lalu kalimatnya itu menjadikan istifham. Ya, perkataan mereka itu atawasau bihi balhum qaumun taubun. Apakah mereka itu berwasiat? Apa itu wasiat? Apa itu disebut wasiat, pesan, pepeling? Dengan kata-kata mengatakan Rasul itu tukang sihir, Rasul itu orang gila, padahal dia betul-betul membawa bukti kebenaran. Apa ya begitu itu? Wasiat kepada sesamanya, ngajak temannya, ngajak tetangganya. Jangan itu mah lain. Tukang sihir, orang gila dia mah. Padahal bukti kebenaran ada di depan matanya. Ini bukti kebenaran ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya, melalui wahyunya. Loh, malah yang membawakan wahyu dibilang tukang sihir, dibilang lain, dibilang beda, dibilang aliran sesat, gendeng, dibilang gila. Buktinya ada, ayatnya ada, firman Allahnya ada. Loh, itu bukan wasiat yang model begitu, bukan pesan, bukan nasihat, bukan tawasau. Kalau tawasau itu tawasau bil haq, tawasau bil sobri, tawasau bil marhamah. Wasiat itu wasiat kepada al-haq yang disampaikan. Wasiat supaya sabar menghadapi ujian hidup. Wasiat supaya kita saling berkasih sayang terhadap sesama manusia. Jangan jadi harimau di tengah-tengah manusia, sesama manusia. Jangan jadi serigala di tengah-tengah sesama manusia. Dan juga jangan sampai jadi kambing di tengah-tengah sesama manusia. Gitu bro. Oke? Ayo. Itu wasiat. Wasiat toh. Ngajak mengingkari kebenaran Al-Quran. Wasiat kok mengajak mengingkari kebenaran hadis sabda Rasul. Wasiat model apa kayak dia? Gitu bro. Makanya lalu tidak bukan wasiat itu. Balhum qaumun taghun. Bahkan mereka itu adalah kaum-kaum yang taghun, melampaui batas, lebay. Lebay. Bahasa gaulnya apa? Berlebihan. Lebay.
Paham? Takut ya takut, tapi jangan lebih. Takut itu soal ujian. Soal ujian bukan untuk ditakuti, tapi digarap bro. Diisi soalnya. Sikapi. Loh, bilang ada yang ngapel itu bilang lagi sihir dibilang gila. Sahirun au majnun. Diceritain itu bukannya dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Begitu kaum yang durhaka, kaum yang lacut, ya kan? Yang suka membawa kebohongan dibungkus dengan kebenaran, hanya untuk mencari pengaruh di hadapan sesama manusia. Sampai kapan? Termati juga bro. Namanya manusia. Ya, kalau mau masyhur indah Allah. Jadilah orang yang ngetop di sisi itu. Yang ada kalau begitu. Kalau bikin status cakep. Masyhur indah Allah, ahabba ilayya min masyhurin indah nasa. Besok itu keluar di Facebook tuh. Status. Wah, enggak boleh ada kata-kata ini sedikit. Masyhur di sisi Allah lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada masyhur di hadapan manusia. Kita dipuji baik-baik itu kalau ada maunya bro. Ada maunya aja baik-baikin, ya, ngerepeh, ya, udah beres aja. Gatel cok. Betul enggak? Model manusia begitu itu taugun orang lebih. Mau sampai kapan manusia itu bakal mati? Ya, manusia itu muji kalau lagi seneng. Karena manusia itu punya dua pandangan, pandangan cinta dan pandangan benci. Kalau udah cinta, tai lotok rasa coklat. Hah? Coklat. Rasa apa mas? Coklat. Tai lotok. Rasa apa? Coklat. Coba tuh. Tai lotok. Rasa coklat. Ya Allah. Mencipin nggak? Lagi seneng? Seneng. Coba kalau lagi nggak seneng. Dibalik. Wah, apa tuh? Coklat rasa tai. Lotok. Ya Allah. Itu makanya janganlah. Nggak usah cari pujian di hadapan manusia, nggak usah cari kehormatan di hadapan manusia, nggak usah cari kemuliaan di hadapan manusia. Kenapa? Karena kita manusia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk disenangi semua orang. Mesti ada yang benci. Dibenci orang nggak apa-apa, asal jangan dibenci menentang arus nggak apa-apa, asal jangan menentang daripada lu ngikutin arus tapi menentang ayo gitu bro. Orang gila enak aja. Asal yang bawa kitab, bawa wahyu, bawa Quran, dibilang tentang sihir, dibilang itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad semua dikata begitu. Nah kalau sekarang kita ngajar Quran kemana-mana nyampein firman Allah belum dibilang gila, itu jangan-jangan belum nyunah. Saya aja mikir begini sampai tengah malam sampai subuh itu sampai saya dakwah model begini ini diterima apa enggak sama Allah. Karena saya ragu, belum ada yang ngatain saya gila itu di depan saya loh ya. Mbuh nenek guriku. Nggak tahu kalau di belakang saya, tapi di depan saya bilang Cak Warto gila bro, tak kampleng tenang. Mesti itu udah dari dulu saya kan mikir, tak bila-bilain gini kok perasaan belum ada yang ngatain saya gila ya. Tapi mbuh kalau di belakang saya mbuh, plesak-plesik itu ya mbuh. Hanya tadi ya kalau ketemu ya, wah kayak yang akrab-akrab kok baik, kayak sohib, meluk-meluk gitu. Akrab.
Orang nggak boleh salaman, dia salaman peluk, wah cium pipi kanan kiri, ketoke ya kan boleh bunyi. Ya munafik. Pakai siku. Paham bro? Oke ya. Jadi kalimat itu bukan kalimat gitu bukan wasiat itu. Emang mereka orang yang balhum kaumun tombun, bahkan mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Tuh, ada batasan-batasan yang jelas, dia bikin batasan sendiri lebih. Kita ibadah kan ikutin aturan siapa? Allah. Hah? Allah dan Rasulnya. Sehingga semua ibadah kita diatur. Ada syarat sah, ada syarat